Buat kalian yang udah bekerja, pernah nggak kalian ngalamin hal kayak gini? Dalam situasi kerja nih, ada atasan yang memerintah dengan semena-mena. Terus bawahannya, ya takut-takut aja gitu buat nanya, jadi diem-diem aja. Padahal sebetulnya nggak setuju sama dibilang atasannya. Lantas, orang-orang itu, yang ada mereka tuh justru ngerjain tugas yang berbeda dari hasil kesepakatan pas diskusi. Padahal pas lu menyampaikan ide lu, mereka bilang iya, yang dikerjain beda lagi. Nah, yang kayak gini-gini, itu masalah nggak sih? Coba deh bayangin sebaliknya. Seandainya nih, semua orang bisa ngertiin satu sama lain di tempat kerja, bakal betah dan bahagia nggak sih sebetulnya? Harusnya iya kan? Sebetulnya ya gampang aja buat mencapai kondisi ideal kayak gini kalau semua orang bisa saling baca pikiran. Tapi saya nggak mungkin kan? Ya kecuali tadi nih, lo kerja di kantor yang isinya paranormal semua gitu. Which is gue nggak tahu itu di mana atau ada atau enggak. Tapi tenang, nggak usah pupus harapan. Mungkin emang lo nggak bisa saling baca pikiran. Tapi memahami satu sama lain itu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi kalau setiap orang bisa berkomunikasi dengan efektif. Nah, walaupun nggak instan, kemampuan komunikasi itu bisa dilatih kok. Di video ini, gue pengen ngebahas salah satu cara buat lo bisa berkomunikasi dengan efektif di tempat kerja. Demi kantor yang harmonis, produktif, bebas gosip, sebaiknya buat kalian yang mengalami kondisi kerja kayak tadi gue sebutin di awal tadi, tonton video ini sampai habis ya, biar lo bisa ngerti mesti ngapain sih sebenarnya di kantor. Jadi gini, ketika kita ngomongin kemampuan buat mengerti satu sama lain di tempat kerja, kita tuh ngomongin sebuah kemampuan yang namanya adalah komunikasi efektif. Kemampuan komunikasi yang membantu kita untuk menyampaikan, menerima, dan memahami sebuah pesan dengan baik. Biar lebih kebayang gini coba. Coba lo ingat-ingat seseorang di pekerjaan lo, yang menurut lo, orangnya tuh enak aja gitu kalau buat diajak ngobrol. Kalau ngobrol kerjaan sama dia tuh rasanya jelas aja gitu, apa sih yang diomongin, jelas arahnya mau dibawa kemana, dan jelas juga gitu, dia tuh ngerti atau enggak sama yang kita maksud. Ditambah lagi nih, selain daripada kalau ngomongin kerjaan jelas, tapi kalau ngobrol sama dia, ya rasanya bikin nyaman aja gitu. Nah, ada nggak orang kayak gitu di sekitar lo? Kalau emang ada, pasti lo ngerasain kan, kalau kerja sama dia tuh kayaknya enak aja gitu. Pertama nih, kerja sama dengan orang yang komunikasi efektif, bikin lo paham satu sama lain secara utuh. Karena mereka tuh bisa milih kata dan cara penyampaian yang sesuai. Bahasanya singkat tapi jelas. Cara nyampainya juga bikin orang buat tertarik dan jadi paham aja gitu. Kedua, mereka tuh nggak cuma jago ngomong, tapi juga jago ngedengerin. Karenanya, kita juga jadinya semangat gitu buat ngomong sama dia, karena kita tahu bahwa dia tuh berusaha buat dengerin kita. Perasaan kita tuh juga rasanya kayak dihargain aja gitu kan. Cara ngomong dan gesturnya tuh kelihatan kalau mereka tuh beneran ngasih perhatian ke kita. Contohnya pas ngedengerin tuh ya kayak ngangguk-ngangguk, kemudian kasih feedback dan lain-lain. Karena dua hal tadi, itu bisa banget ngebuat kita kerjasama bareng mereka jadi sangat produktif. Soalnya setiap orang jadi berani buat menyampaikan pendapat yang bikin tim jadi punya banyak ide. Nah, dengan ide-ide yang kaya, hasil kerja jadinya juga bisa jadi lebih inovatif. Bonusnya lagi nih, dengan komunikasi yang baik di dalam tim, kita bisa bikin tiap orang rasa nyaman. Nggak ada lagi yang namanya miskom, konflik, apalagi saling ngusipin satu sama lain. Kerja tuh jadi semangat dan bahagia aja kan. Semua manfaat yang gue sebutin tadi emang berlaku buat kepentingan umum. Tapi kalau buat diri lu sendiri gimana? Bisa dilihat kalau suasana plus atmosfer kerja lu seperti itu, lu pasti bakal lebih seneng dan bersemangat buat kerja. Proses karir lu di kantor pun ya bisa jadi lebih lancar aja gitu kan. Ya simpel aja kan, ketika lebih enak buat kerja, ya lu lebih produktif. Ketika lebih produktif, ya karir lu pasti lebih lancar lah. Nah, sampai di sini, udah muncul nggak nih niatan buat punya kemampuan komunikasi yang efektif? Udah? Oke, sekarang gue bakal jelasin gimana caranya supaya lo bisa melakukan komunikasi yang efektif. Salah satu cara terbaik buat bisa berkomunikasi secara efektif adalah dengan mengembangkan gaya komunikasi yang asertif. Dalam konteks dunia kerja, komunikasi yang asertif itu berarti kita menyampaikan sesuatu secara terbuka dengan tetap memperhatikan situasi serta menghargai orang lain. Komunikasi asertif ini bisa lo gunakan untuk penyampaian berbagai hal, dari perasaan, pemikiran, pendapat. Gue coba jelasin satu di antara sekian banyak kelebihan gaya komunikasi asertif dibanding gaya komunikasi lainnya ya. Jadi gini, komunikasi asertif itu ada di tengah-tengahnya antara komunikasi yang pasif dan agresif. Kalau gaya komunikasi pasif, ya kita tuh terus menerima apa yang orang lain sampaikan. Kita bisa menjaga hak orang lain kan ya. Tapi, apa hak kita bakal kejaga kalau pasif terus kayak gini? Mungkin awalnya orang-orang bakal fine sama lo karena lo gak macem-macem. Tapi lo juga gak dapet respect dari rekan kerja lo karena lo pasif aja gitu. Diam aja atau iyain semua aja terus. Nah, sementara sebaliknya, kalau komunikasi kita agresif, mungkin iya, hak kita di tempat kerja tetap terjaga. Tapi resikonya, kalau lu tadi jadi korban, nah lu sekarang jadi pelaku akan hal-hal yang gak nyaman tadi. Se-worth itukah untuk bikin lingkungan kantor lu gak nyaman biar lu dapetin apa yang lu mau? Komunikasi asertif di sini adalah jalan tengah dari antara kedua komunikasi itu.
di mana lu bisa mengungkapkan apa yang lu inginkan, lu pikirkan dan lu rasakan, tapi lu tetap bisa menjaga hak-hak orang lain. Nah, 1% udah pernah bahas banyak banget lebih lanjut mengenai komunikasi asertif dan manfaatnya. Lu bisa cek di sini nih. Dan di video-video lain kalau lu cari 1% asertif di YouTube. Nah, biar lu bisa ngungkapin segala hal dan tetap berusaha menjaga hak orang lain, langkah pertama buat melatih komunikasi asertif adalah dengan cara lu harus punya percaya diri. Lu harus sadar kalau segala perasaan, kebutuhan, hak, dan kontribusi lu tuh sama pentingnya dengan punya orang lain. Setelah itu, baru kita lanjut ke cara menyampaikannya. Usahakan buat tidak berlebihan waktu menyampaikan sesuatu. Kalau lu kesel karena temen lu telat ngerjain kerjaannya, ya deskripsinya dengan jelas daripada ngomel. Lu tuh emang gak bisa diandalkan ya? Yang belum tentu benar dan justru bikin masalah tambah runyam, coba diperjelas. Jadinya, bro, kesepakatan kita kan kemarin ini nih, kenapa lu belum selesai? Nah, jadi selain daripada lu menyampaikan bahwa kalian tuh udah punya kesepakatan dan dia belum selesai, tapi lu juga nanya gitu, kenapa sih belum selesai? Lebih nyaman aja gitu kan kalau kayak gitu. Biar lebih jelas lagi situasinya, komunikasikan juga dampaknya apa biar jelas. Di kasus tadi lu bisa bilang, kalau satu telat ya semua kerjaan ikut telat. Jadi apa nih yang bisa gue bantu? Nah, kalau ini juga udah dijelasin, sekarang kita lanjut ke pendapat. Misalnya gini, gue kecewa dan berharap ini nggak keulang lagi ya. Kalau lu memungkinkan kasih solusi atau feedback, dan juga bisa lu sampaikan di sini, biar bisa lanjut ke proses diskusi yang lebih sehat dan solutif. Nih, biar mudah ingetnya lu bisa ngerumusin jadi gini, situasi, ditambah dampak, ditambah pendapat. Nah, bener kan komunikasi itu bisa dipelajarin? Penasaran buat belajar lebih banyak dan lebih interaktif? Nah, 1% bakal ngadain webinar berjudul Kunci Membangun Komunikasi Asertif di Tempat Kerja, yang bakal diadain tanggal 3 Oktober 2020, bareng sama Melisa, psikolog 1%, dan juga gue, Rizky dari 1%. Nggak cuma dapat materi dan sesi diskusi bareng secara live, lu juga bakal dapat psikotes buat paham sama pola komunikasi lu selama ini, dan kalau perlu ditingkatkan. Lu bakal dapat worksheet yang penggunaannya bisa dipersonalisasi sesuai kondisi lu saat ini dan membantu lu paham progres pengembangan dan pola komunikasi lu. Terakhir, lu juga bakal gabung dalam komunitas 1% selama 4 hari buat bahas gimana caranya lu bisa manfaatin pembelajaran dalam webinar ini bareng pembicara komunitas serta mentor 1%. Fix banget gak sih bahwa lu tuh sebaiknya ikutan? Buat info lebih lanjut, silahkan ke 1%.net atau klik link yang ada di description box ya. Sambil nunggu tanggal webinarnya tayang, lu juga bisa latihan buat komunikasi secara asertif secara mandiri kok. Lu bisa catat semua poin penting di video ini dan di video 1% lainnya tentang komunikasi asertif. Pelajari, terus lu coba praktekin deh tuh. Jangan lupa buat minta feedback juga sama orang sekitar lo biar makin mantep aplikasinya, oke? Akhir kata, gue harap komunikasi lo di kantor nanti bisa bikin pekerjaan lo produktif, menyenangkan, dan bebas dari gosip atau drama kantor.